Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 akuntansi. Untuk kali ini kita akan belajar komputer akuntansi. Di kelas 12 komputer akuntansi kita adalah praktek komputer akuntansi perusahaan manufaktur. Kemarin kita sudah belajar memasukkan data awal perusahaan, kemudian memasukkan akun-akun perusahaan, kemudian membuat kode pajak, dan kali ini kita akan belajar memasukkan atau membuat data awal pemasok dan data awal pelanggan. Semoga tetap semangat, kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, banyak minum vitamin, tetap semangat belajarnya. Oke, kalau begitu kita mulai untuk membuat data awal perusahaan. Membuat data atau daftar pelanggan dan pemasok. Perhatikan ya. Ini sudah kita buka. Nah, Mayopnya, Mayop versi 19 edukasi. Kita buka dari file, kemudian cut list. Oke, baik. Nah, terlebih dahulu kita buat daftar pelanggan ya. Kita buat daftar pelanggan. Pelanggan itu adalah customer. Lalu kita pilih customer. Oke. Kemudian kita pilih new. Nah, perhatikan ya. Kemudian langkah-langkahnya. Oke, ini dia tadi. Sudah cut file, kemudian customer. Ini dia sudah dipilih name-nya. Customer name-nya adalah nama perusahaan. Kita ketiklah nama perusahaannya siapa. Di contoh perusahaan ini misalnya adalah kita buat misalnya Toko Mutiara. Kita ketik Toko Mutiara, oke. Lalu untuk ke bawah kita pijit tab atau tabulasi supaya muncul ID card-nya. ID card-nya untuk Toko Mulia ini kita anggap C001 misalnya. Oke, kemudian address. Ini adalah alamat. Alamatnya misalnya di Jalan Malaka misalnya, nomor 10. Ini sebagai contoh ya. City misalnya ini buat daerah Sleman. Contoh ini daerah Yogyakarta ya. City-nya state-nya Yogyakarta misalnya. Yogyakarta. Oke. Nah, kemudian phone ya. Nomor teleponnya misalnya 0274. Contohnya 4555666. Contoh. Sudah selesai, lalu kita oke. Nah, sudah masuk ya, Toko Mulia. Kemudian untuk daftar customer selanjutnya, jika ingin kita tambah, karena kan semua daftar customer harus kita masukkan, maka kita harus pilih new kembali. Oke. Contoh misalnya yang kedua adalah, contohnya misalnya Toko Permata. Kita ketikkan lagi seperti tadi, Toko Permata. Tabulasi lagi. Oke, misalnya dia berapa? C002. Oke, selanjutnya addressnya kita buat misalnya jalan apa? Jalan Imogiri misalnya. Jalan Imogiri. Nomor 4 misalnya. Oke. Tetap masih di Yogyakarta misalnya. Yogyakarta, oke. Oke, nomor HP-nya misalnya ada, kita ketikkan lagi. Misalnya 0274
76, 78, 98 contoh. Kemudian oke. Nah, sudah muncul ya. Ini untuk daftar pelanggan toko mutiara, toko permata. Dan kemudian bila ada lagi, kita kemudian bisa pilih new lagi seperti yang pertama tadi. Oke. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan langsung ya. Ini contoh saja. Kita close. Kemudian kita mau buat daftar pemasok ya. Kita buat daftar pemasok. Kita pilih cut file, kemudian cut list, ke supplier kita ya, pemasok atau supplier. Ini belum ada ya, masih kosong, berarti kita harus buat lagi, pilih new. Supplier kita siapa misalnya? Misalnya kita buat pertama, supplier kita adalah CP Jati Kencana. Kencana, oke. Oh, maaf ya, salah ini ya. Ini toko Jati Kencana. Oke, ID-nya supplier berarti S001 untuk yang pertama. Lalu addressnya, alamatnya misalnya Jalan Godean. Contoh ya. Nomor kilometer 2. Oke, di mana? Di Sleman misalnya. Di mana Sleman ini? Di Yogyakarta. Kita buat lagi. Yogyakarta. Oke. Nomor teleponnya misalnya ada, kita buat 0274 5656 76 contoh. Lalu kita pilih oke kembali. Nah, sudah. Nah, ini sudah masuk ya toko kencananya. Dan begitulah seterusnya kita menambahkan daftar supplier, harus masuk semua. Oke, itulah cara untuk membuat daftar supplier. Oke, baiklah ya. Coba perhatikan sedikit lagi. Misalnya di sini tadi cut list ya. Ini bisa kita lihat. Dia sudah ada ya, ini contohnya. Nah, kita bisa lihat profilnya. Ya. Ini profilnya udah ada kan semua. Oke, kita coba ke buying detail. Nih. Nah, di buying detailnya ini sudah muncul ya. Bisa kita buka di sini.